Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bab 2 tentang manusia dan agama. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Dini Wulandari 20340303028. Selanjutnya Ihsan Mutakin 203403075. Selanjutnya Zamzam Mujamil 203403038. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Ihsan Mutakin. Saya akan menjelaskan tentang manusia. Yang pertama yaitu semua hal yang ada di dunia ini beserta alam semesta tidak luput dari yang namanya manusia. Mulai dari keilmuan sains sampai sosial, semua tertuju pada objek yang namanya manusia. Tetapi apakah sebenarnya manusia itu? Secara umum, manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Sebagai makhluk individual tentu memiliki perbedaan sendiri dalam memiliki keinginan, kebutuhan, dan bahkan cita-cita yang kemungkinan besar yang berbeda dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan untuk hidup bersama, hidup bermasyarakat, hidup berkelompok, dan hidup bergotong royong saling membantu antar sesama. Karena mereka tidak bisa hidup sendiri dan tentu masih membutuhkan pertolongan orang lain. Proses penciptaan manusia telah dijelaskan dalam Al-Quran, dan bahkan penjelasan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran, sebagaimana yang disebut dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta ini tidak semata-mata hanya dibuat dengan suka-suka, melainkan ada maksud dan tujuan dari pencapaian tersebut. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya karena dibekali akal dan pikiran. Manusia diciptakan agar menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas utamanya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya. Ada beberapa hakikat yang diciptakan manusia berdasarkan pandangan Islam. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk biologis. Manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas, tumbuh dan berkembang dan sebagainya sebagaimana makhluk hidup pada umumnya. Manusia dapat berakhir dan mengalami kematian seperti tumbuhan dan hewan. Hanya saja manusia memiliki akal dan pikiran sehingga dapat melakukan suatu perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Yang kedua, manusia sebagai hamba Allah. Manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalani dan taat terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya yaitu menjauhi maksiat dan melaksanakan ibadah seperti rukun Islam dan ibadah sunnah lainnya, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, tidakkah aku ciptakan manusia dan jin melainkan supaya mereka menyembah aku. Dan yang terakhir, manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai seorang khalifah, manusia berfungsi menggantikan atau mewakilkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa khalifah yaitu orang yang diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah dan khalifah memiliki potensi untuk mengemban tugasnya. Jadi manusia selain sebagai hamba Allah juga memiliki kewajiban untuk beribadah dan menaati perintahnya dan bertugas menjaga, merawat dan memakmurkan bumi di mana manusia itu berada karena sebagai wakil Allah harus selalu mengekspresikan sifat-sifat kemuliaan Allah dalam wujud kemanusiaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zamzam Mujamil. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah agama. Berbagai macam pandangan tentang asal-usul agama. Yang pertama ada pendapat dari beberapa para pakar. Agama timbul dari rasa takut yang kemudian melahirkan pemberian sesajen terhadap sesuatu yang mempunyai kekuatan dan dapat mengatur kehidupan alam semesta. Yang kedua, menurut pakar-pakar Islam berpendapat bahwa agama muncul dari penemuan manusia terhadap kebenaran, keindahan,
dan kebaikan. Mereka berpendapat bahwa manusia pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi diberi pesan agar mengikuti petunjuknya. Petunjuk itulah yang melahirkan agama. Ketika Adam memulai perjalanannya di bumi, kemudian menemukan keindahan pada alam raya, pada bintang yang gemerlapan, pada bunga yang mekar, dan lain sebagainya. Kemudian ditemukan kebaikan pada angin sepoi-sepoi yang menyebarkan pada saat dia merasa gerah, kepanasan, atau pada air yang menunjukkan di saat sedang kehausan. Dan ditemukan kebenaran yang terdapat pada alam raya dan dalam diri sendiri. Gabungan dari ketiga hal tersebut, yaitu keindahan, kebaikan, dan kebenaran, melahirkan kesucian. Selanjutnya ada animisme dan dinamisme. Animisme adalah sebuah kepercayaan manusia terhadap makhluk dan mempercayai setiap benda di bumi ini seperti kawasan tertentu, gua, pohon, atau batu besar yang memiliki jiwa yang harus dihormati. Mengapa harus dihormati? Agar makhluk dan roh halus yang ada pada kawasan tersebut tidak mengganggu manusia, tetapi justru menjauhkan manusia dari roh jahat serta membantu dalam kehidupan manusia. Dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yakni dynamos yang berarti kekuatan. Maka itu dinamisme didefinisikan sebagai kepercayaan yang meyakini benda di sekitar memiliki kekuatan gaib. B. Politeisme. Secara etimologi, politeisme berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata poli yang artinya lebih dari satu dan theo artinya Tuhan. Politeisme adalah mempercayai lebih dari satu Tuhan atau kepercayaan kepada dewa-dewa. Contohnya agama Hindu dan Buddha. C. Monoteisme. Secara etimologi, monoteisme berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata mono yang artinya satu dan theo artinya Tuhan. Monoteisme merupakan kepercayaan kepada satu Tuhan. Sebagai contoh adalah agama Islam. Selanjutnya mitos. Menurut Eddie Taylor, mengungkapkan bahwa sebelum penelitian terhadap agama dibutuhkan sebuah penelitian terlebih dahulu terhadap mitos, karena menurut pandangannya itu menandai jalan penelitian asal-usul agama. Ia berpendapat bahwa suatu karakteristik yang dimiliki oleh agama, baik agama besar maupun kecil, kuno atau modern, adalah kepercayaan terhadap roh yang berpikir, bertindak, dan merasa seperti pribadi manusia. Mitos berarti sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu untuk sekelompok orang. Mitos memberikan arah kepada kelakuan manusia dan merupakan pedoman dalam menentukan kebiasaan manusia. Selanjutnya, mitos memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan ajaib. Artinya, mitos tidak memberikan bahan informasi mengenai kekuatan itu, tetapi membantu manusia agar dapat menghayati daya-daya itu sebagai kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam kehidupan. Yang kedua, perantara manusia dengan kekuatan gaib. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan tentang terjadinya dunia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Dini Wandari. Alam pikiran manusia. Adapun tahapan-tahapan perkembangan kebudayaan manusia yang ditunjukkan Van Persson ada 3, yaitu mistis. Mistis adalah tahap di mana manusia merasa terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya. Orang menyebut budaya lama dengan istilah primitif. Akan tetapi, sebutan itu merupakan Persson sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, dunia alam pikirannya mengandung suatu filsafat yang dalam, gambaran yang ajaib, dan adat istiadat yang beragam. Selanjutnya, alam pikiran ontologis. Manusia mulai mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang mengitarinya. Ia tidak begitu terkurung, bahkan bertindak sebagai penonton atas hidupnya sendiri, berusaha memahami mengenai daya-daya menggerakkan alam dan manusia. Ketiga, fungsional. Dapat dilihat sebagai suatu referensi atau substansialitas
alam pikiran fungsionalitas, hubungan, bertautan dengan relasi. Alam pikiran manusia selalu mengandung aspek-aspek fungsional. Pada tahap ini, manusia mulai menampakkan diri sebagai manusia modern. Ia tidak lagi terlalu terpesona oleh alam mistis. Jenis agama. Yang pertama ada Abrahamik atau Samawi. Agama ini adalah berasal dari keturunan Nabi Ibrahim melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh nabi atau rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan kepada umat manusia. Ciri-ciri agama Samawi yaitu 1. Agama ini memiliki kitab suci yang otentik atau ajarannya bertahan atau asli dari Tuhan. 2. Mempunyai nabi atau rasul yang menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut dari wahyu yang diterima. 3. Kebenarannya adalah universal, yaitu bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Yang kedua, non-Abrahamik atau Ardi. Agama non-Abrahamik adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, pemikiran seseorang, atau yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, kemudian diterima secara global dan tidak memiliki kitab suci dan bukan berlandaskan wahyu. Ciri-ciri agama ini adalah 1. Agama diciptakan oleh agama. 2. Tidak memiliki kitab suci yang diturunkan Tuhan. 3. Tidak memiliki nabi sebagai penjelas agama. 4. Berasalkan dari daerah dan kepercayaan masyarakat. 5. Ajarannya berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran penganutnya. Dan 6. Konsep ketuhanannya yaitu dinamisme dan animisme. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.